Salam, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Satu kesempatan yang baik Tuhan berikan kepada kita sampai saat ini. Dan saat ini kita akan mendengar firman Tuhan. Saya akan memberikan judul tentang merindukan janji Bapa. Terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 dan ayat 5. Saya akan bacakan buat saudara semuanya. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah pesan dari Tuhan Yesus Kristus sebelum Tuhan naik ke sorga. Dia berpesan kepada murid-muridnya dan melarang murid-muridnya untuk meninggalkan Yerusalem. Mengapa demikian? Karena Bapa akan mencurahkan janjinya di kota Yerusalem. Ada hal yang perlu kita bahas di sini, saudara-saudara. Yang pertama adalah Tuhan Yesus melarang murid-muridnya. Kata melarang menunjukkan satu perintah yang penting dan itu harus ditaati. Saudara, kenapa Tuhan Yesus melarang murid-muridnya? Karena Tuhan ingin murid-muridnya menerima janji Bapa, yaitu pencurahan Roh Kudus. Dengan demikian, saudara-saudara, Tuhan Yesus berpesan begini, Roh Kudus itu penting buat engkau. Jangan anggap remeh, jangan anggap hal biasa. Itu penting buat dirimu, karena Roh Kudus itu adalah penolong. Roh Kudus itu adalah penghibur yang menyertai kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya adalah seberapa penting Roh Kudus buat saudara saat ini? Seberapa penting Roh Kudus buat kita saat ini? Ada sebagian orang Kristen yang tidak menganggap penting Roh Kudus di dalam hidupnya. Roh Kudus hanya disebut-sebut di dalam sebuah liturgi ibadah. Tetapi tidak dipentingkan, tidak dianggap penting di dalam hidup ini, berperan penting di dalam hidup ini. Itu sebabnya Tuhan Yesus melarang murid-muridnya saat itu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita memiliki sebuah kesadaran. Kita harus dibaptis oleh Roh Kudus. Dan itu sangat penting. Itu hal yang penting. Tidak boleh dianggap biasa-biasa. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah pesan ataupun perintah dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan saya kira pesan itu pun sama untuk kita. Betapa pentingnya Roh Kudus buat saya dan saudara. Yang kedua, saudara-saudara, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk tinggal di situ menantikan janji Bapa. Tuhan menghendaki murid-muridnya menantikan
menantikan janji Bapa. Menantikan Roh Kudus. Saudara, menantikan itu sama halnya dengan merindukan. Tuhan Yesus ingin supaya murid-muridnya merindukan Roh Kudus. Dan kita tahu, saudara, ceritanya setelah Yesus naik ke sorga, murid-muridnya kembali dari Bukit Zaitun. Lalu dia masuk ke kota Yerusalem dan masuk dalam satu ruangan bersama-sama dengan murid-murid yang lain. Di situ juga ada ibu Yesus, ada saudara-saudara Yesus. Mereka berdoa dengan tekun, sehati berkumpul bersama-sama untuk berdoa. Mengapa demikian? Karena murid-muridnya merindukan Roh Kudus itu sendiri. Saudaraku, apakah saudara merindukan Roh Kudus? Roh Kudus tidak otomatis diberikan kepada umatnya. Bisa saja kalau Roh Kudus itu otomatis, maka sebelum Yesus meninggalkan mereka, dia mendapat Roh Kudus. Tetapi saudara, kita lihat di sini ada kata menanti. Berarti ada sebuah kerinduan, ada sebuah upaya untuk memperoleh janji Bapa itu. Dan untuk memperoleh janji Bapa itu adalah bertekun dalam doa. Saudara, mari kita bertekun dalam doa. Biasanya saudara-saudara, gereja-gereja aliran Pantekosta mengadakan doa 10 hari. Bukan sekedar untuk memperingati hari Pantekosta, tetapi menjadi sebuah momentum di mana umatnya bisa berdoa, memohon Roh Kudus senantiasa memenuhi hidupnya. Dan itulah sebuah kerinduan kita, saudara-saudara. Saya berharap ada kerinduan di dalam hidup kita. Kalau seorang punya kerinduan, itu akan menggerakkan jiwa, menggerakkan tubuh kita untuk tekun berdoa. Namun sayang, ada orang tidak merindukan Roh Kudus. Mereka tidak tekun berdoa. Jam-jam doa mereka tinggalkan. Mengapa? Karena tidak punya kerinduan. Saudara, yang kedua, menantikan janji Bapa ada hubungannya dengan pemulihan. Suatu saat murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus, kapan waktunya Israel dipulihkan? Tuhan menjawab, saat dan waktunya kamu tidak perlu tahu. Tetapi Roh Kudus akan dicurahkan kepadamu dan kamu akan menerima kuasa. Apa arti dari pesan Tuhan Yesus ini? Saudara, untuk pemulihan tidak bisa tidak. Kita harus menantikan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang bisa memulihkan hidup saudara dan saya. Apapun keadaan kita, sejahat apapun hidup manusia, tapi kalau Roh Kudus bekerja, semuanya bisa dipulihkan. Keluarga saudara bisa dipulihkan oleh Roh Kudus. Watak saudara, karakter saudara bisa dipulihkan oleh Roh Kudus. Itu sebabnya pesan Tuhan ini
jangan dianggap sepele, jangan dianggap remeh. Mari kita menanti-nantikan Roh Kudus dengan berdoa dengan tekun, sungguh-sungguh. Ajaklah anggota keluarga saudara untuk bersama-sama berdoa, bertekun berdoa di rumah masing-masing. Jangan bergantung hanya kepada gereja, tetapi mari kita membangun iman kita secara mandiri. Saudara ajak anggota keluargamu untuk bertekun dalam doa. Minta Roh Kudus menyertai saudara, memimpin saudara, memenuhi hidup saudara. Dan saya yakin Roh Kudus akan bekerja dan memulihkan hidup saudara, keluarga saudara. Hal-hal yang tidak benar itu akan dipulihkan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa yang ada di dalam sorga, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kalau Tuhan sudah mencurahkan Roh Kudus ke atas umat-Mu, dan itu bukan hal yang otomatis kami terima. Kami perlu menanti-nantikan janji Bapa itu. Kami perlu mengupayakan dengan sungguh-sungguh, dengan tekun berdoa. Itu sebabnya kami mau tekun berdoa sebagaimana Engkau pesankan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya umat-Mu yang mendengar ini bisa menangkap pesan Tuhan ini. Dan mereka bisa bertekun dalam doa, merindukan Roh Kudus, memulihkan hidupnya. Roh Kudus berkarya memulihkan segala sesuatu yang menjadi pergumulan setiap orang percaya. Terima kasih Tuhan. Kiranya kami diberkati oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom.